Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurril anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Allah mempertemukan kita dalam acara Raman Saku Ramadan Ceria bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara dalam tema Gemar Mengaji. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada Rasul Uswah Hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan perjumpaan terlebih syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Baik, insya Allah kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Pak Guru juga belajar lagi mengenai Quran surah An-Nasr, surah ke-110 dalam susunan Al-Quran, namun merupakan surah terakhir yang turun kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah surah At-Taubah. Diturunkan di Mina sewaktu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan atau haji terakhir. Dikelompokkan ke dalam surah-surah Madaniyah karena turunnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, sehingga dikelompokkan menjadi surah Madaniyah. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan bahwa surah An-Nasr dan juga surah Al-Zalzalah merupakan seperempat bagian daripada Al-Quran. Begitu besar sekali keutamaan dalam surah ini. Baik, tidak panjang lebar mengenai awalan, kita langsung masuk kepada tema belajar kita, surah An-Nasr. Pak Guru coba membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas apabila kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih tidak hanya kepada umat muslim, bahkan seluruh makhluknya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dengan jatah rizki hewan yang kecil sekalipun yang tidak kelihatan oleh mata kita,
mungkin bakteri-bakteri, sampai dengan hewan yang besar sekalipun, gajah misalkan, Allah jamin rezekinya, terlebih apalagi manusia, dan tidak akan tertukar rezeki itu maha pengasihnya Allah, diberikan kepada seluruh makhluknya, yang beriman atau yang tidak beriman, dikasih jatah semuanya, dan tidak akan diambil oleh Allah SWT atau dicabut nyawanya sebelum jatah itu selesai diberikan. Yang kedua, maha penyayang. Nah, ini maha adilnya Allah di sini. Kasih sayang yang Allah berikan hanya untuk mereka yang beriman saja. Mereka yang tidak beriman, berlaku baik di dunia, tetap Allah balas, tapi di dunia itulah bentuk kasih Allah kepada makhluknya. Tapi untuk sayangnya Allah hanya diberikan kepada mereka yang beriman saja, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di akhirat kelak Allah timbang segala aktivitas manusia di dunia ini. Yang beriman ditimbang oleh Allah Ta'ala, yang beriman juga nggak usah ditimbang, nggak ada keyakinan kok, gitu ya. Kita masuk kepada asbabun nuzul atau sebab turunnya. Ketika diturunkan surah An-Nasr, ada beberapa ulama khilafiyah mengenai waktu turunnya. Ada yang menyampaikan ketika sebelum terjadi Fatu Mekah, ada yang menyampaikan setelah terjadi Fatu Mekah, yaitu ketika haji wada. Pada kesempatan hari ini Pak Guru ingin menyampaikan yang setelah Fatu Mekah atau ketika Rasul Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Baik, ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila, jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Itu dapat kita ambil pelajaran. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka tidak ada kemenangan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana untuk menghadirkan pertolongan Allah? Nah, kita mempersiapkan diri dulu. Ibarat kita hendak meminum, siapkan cawannya. Minum ini ibaratkan pertolongan Allah. Kehausan gitu, untuk minum siapkan cawannya dulu, sehingga kita bisa minum dengan tenang. Apa cawan yang dimaksud itu? Kebersamaan kita dengan jamaah, selalu dengan jamaah, karena serigala pun hanya akan menerkam hewan-hewan yang dia terlepas dari rombongan jamaahnya. Nah, setan, serigala itu ibaratkan setan ya. Nah, bersama dengan jamaah. Yang kedua, selalu kita dalam ketaatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bersabar dalam menjalani ketetapan yang Allah tetapkan pada diri kita. Yang ketiganya, ikhtiar kita berlatih, berusaha. Ketika zaman dahulu, betapa luar biasanya kaum muslimin ketika itu dalam perang Badar. Jumlah kaum muslimin cuman dalam beberapa riwayat 313 orang melawan 1000 musyrikin Quraisy ketika itu. Tapi pasukan Badar, para kaum muslimin ini bahkan mendapatkan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati mereka telah disaksikan oleh Allah. Ketulusan, kesabaran, usaha mereka telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga diturunkan pertolongan Allah
dengan menurunkan malaikat-malaikatnya yang mengendarai kuda-kuda putih, menghembuskan rasa takut kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Sebelum berperang sudah takut, karena mereka menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh kaum muslimin, yaitu pertolongan Allah ini. Nah, berkaca daripada itu, maka kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Apabila kita hendak ingin ditolong oleh Allah, disiapkan peralatan-peralatannya, perlengkapan-perlengkapannya, sabar kita, ikhtiar kita, doa kita, kesungguhan kita, niat yang tulus, selalu bersama dengan jamaah, maka pertolongan Allah akan turun pada diri kita. Selain daripada itu, mengenai ayat yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Abbas, atau sering kita kenal dengan nama sebutan Ibnu Abbas, tidak lain keponakan dari Rasul Muhammad SAW. Beliau pernah diajak oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ketika berkumpul dengan veteran-veteran Badar, veteran-veteran perang Badar, mereka yang berjumlah kurang lebihnya 313 orang. Kedudukan veteran-veteran Badar ini, yang pertama Rasul, Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, baru veteran Badar. Ini kedudukan yang luar biasa. Mereka berkumpul, bermusyawarah. Salah satunya pembahasannya tentang apa maksud Allah menurunkan surah An-Nasr. Ketika itu dihadapkan kepada mereka anak kecil yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ponakan Nabi SAW, anak pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Masih kecil dia itu ketika ikut rombongan atau rapat itu, hingga salah seorang sahabat ketika itu menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kenapa kau mengajak anak kecil ini? Kami pun juga punya anak seusia anak ini." Apa itu disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Sesungguhnya kalian pun sudah mengetahui siapa sebenarnya anak ini. Hingga Umar bin Khattab menyampaikan pada mereka sebuah pertanyaan mengenai apa maksud Allah menurunkan Quran surah An-Nasr ini. Para sahabat menyampaikan, sesungguhnya apabila kita mendapatkan kemenangan dari Allah SWT, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sehingga hal itu ditanyakan kepada Abbas atau Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abbas, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apakah seperti itu pendapatmu mengenai diturunkannya surah An-Nasr?" Dia menyampaikan, "Lah, tidak, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya saya punya pendapat lain, penafsiran lain." Apakah itu? Dia menyampaikan, sesungguhnya setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath atau surah An-Nasr sampai dengan selesai beliau membaca, itu mengisyarahkan, mengabarkan kepada Nabi SAW tentang mulai atau dekatnya ajal beliau atau sudah selesainya risalah kenabian. Hal itu terbukti ketika Rasul Muhammad SAW begitu turunnya surah An-Nasr mengabarkan kepada putrinya Fatimah Zahra binti Muhammad SAW, dipanggil, dibisikkan ke dalam telinga beliau,
sesungguhnya telah datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala mengenai ajalku yang sudah dekat. Menangis Fatimah Zahra ketika mendengar kabar itu, hingga tiba-tiba tersenyum. Setelah menangis tiba-tiba tersenyum. Sahabat yang menyaksikan itu terheran-heran, kenapa ya. Tapi luar biasanya Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lantas menceritakan rahasia yang Rasul bisikkan tadi sampai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau menceritakan bahwa dulu Rasul itu membisikkan kepadaku bahwa telah datang kabar mengenai ajalnya atau isyarah mengenai ajal beliau setelah selesainya risalah kenabian. Ya, akhirnya saya menangis ketika itu. Tapi habis itu Nabi mengabarkan kepadanya, isbir fa innaki awwalu ahli lihaqon bih, yang artinya bersabarlah karena sesungguhnya engkau adalah mula-mula keluargaku yang menyusul kepergianku. Tersenyum, sampai dengan aku tersenyum ketika mendengar kabar itu. Kita tahu Syaidah Fatimah Zahra itu meninggal, ada beberapa riwayat menyampaikan di kisaran usia masih muda, 28 tahun ketika itu. Tidak lama setelah kepergian Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hal ini kita ketahui dari riwayat keponakan Nabi sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Nah, mengenai Ibnu Abbas, kita sedikit singgung mengenai Ibnu Abbas. Beliau ini salah seorang anak kecil yang luar biasa, pernah didoakan oleh Nabi. Suatu ketika Nabi ketika itu sedang mencari wudhu, buat air wudhu ya. Mencari air buat wudhu. Melihat kondisi seperti itu, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini berinisiatif menyiapkan segala peralatan wudhu Nabi SAW. Hingga ketika itu Nabi menjumpai kondisi sudah tersiap air buat wudhu, bertanya beliau kepada para sahabat, siapakah yang menyiapkan air ini, tempat wudhu ini? Para sahabat diam karena mereka tidak melakukan ketika itu. Hingga muncul di tengah-tengah mereka anak kecil. Saya, wahai Rasulullah. Nah, ketika kemarilah wahai Abdullah bin Abbas, dipeluklah Abdullah bin Abbas oleh Rasul Muhammad SAW dan didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihna fid din wa alimul ta'wil, itu doa Nabi pada beliau, dan itu bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya Allah, pahamkan anak ini, Abdullah bin Abbas ini, tentang agama ini, dan berikan kepahaman beliau tentang takwil, itu bagian daripada tafsir Quran, sehingga beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak mentafsirkan ayat Quran. Kalau kita jumpai dalam kitab-kitab tafsir, maka akan selalu ada nama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, itu karena doa Nabi SAW. Ada banyak sebenarnya anak-anak kecil yang didoakan oleh Nabi. Sahabat Anas bin Malik yang dulu menjadi menghibahkan dirinya untuk membantu Nabi, bahkan ibunya merelakan ketika itu, Ibu Rumaisah. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masih mudanya, ketika matanya luka, diusap oleh Nabi, didoakan sehingga panahnya tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Terus ada lagi Abdullah bin Mu'ad, ada lagi Zaid bin Thabit, juga sebagai penghimpun Quran ya, gitu. Awalnya Quran cuman dalam ingatan, dalam lembaran-lembaran, dihimpun ketika itu dalam kisah yang lainnya, tapi kita fokus kepada surah An-Nasr dulu. Nah, itu tadi mengenai sahabat yang mulia Abbas bin Abdul Muthalib. Kita bisa menerapkan doa tadi kepada anak-anak kita. Allahumma faqihna fid din wa alimul ta'wil, agar anak-anak kita menjadi dipahamkan oleh Allah. Jadi
Allah yang memahamkan, bukan kita, bukan karena usaha kita mengajarkan, tidak, tapi karena Allah yang memahamkan. Jadi menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Kita usaha tetap, tapi Allah yang memahamkan. Dan ditambahi dengan dia pahamkan tentang tafsir. Nah, itu tadi mengenai salah seorang sahabat yang melewatkan mengenai asbabun nuzulnya surah An-Nasr. Sekarang kita kembali kepada surah An-Nasr. Di situ ada kabar mengenai kemenangan wal fath. Di sini para safir tentang salah satunya dalam kitab Imam Ibnu Katsir disebutkan itu mengenai terjadinya Fatu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, atau tepatnya pada bulan Ramadan. Ketika itu terjadi Fatu Mekah, ketika puasa berarti ya, bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan jadi Fatu Mekah. Jadi Nabi itu berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, sisanya di Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika beliau diusir, sehingga pada tahun ke-8 Hijriah Allah perintahkan untuk menaklukkan, membebaskan kota Mekah. Ada dalam sirah ada kisah-kisah yang luar biasa dalam penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah ini, bahwa para sahabat itu diajak jalan oleh Nabi. Nggak ada yang tahu kalau hendak menaklukkan kota Mekah ketika itu. Setelah sampainya diajak berkeliling, tidak melewati jalan yang semestinya biasa dilalui, gitu. Berkeliling. Itu salah satu hikmahnya ya, biar tidak diketahui oleh musuh. Salah satu sunnahnya kan apabila kita mendatangi sholat gitu ke masjid, maka baliknya lewat jalan yang lain, gitu. Selain daripada memperpanjang langkah kita, juga menerapkan yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi. Nah, kembali kepada Fatu Mekah. Ketika itu tidak kurang dari 10.000 pasukan kaum muslimin yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Dibawa. Setelah sampainya di dekat kota Mekah, ada inisiatif dari paman Rasul Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abbas, dengan mengendarai bagel punya Nabi, itu keluar dari camp. Beliau itu masih ada rasa kasihan atau ada rasa sayang dengan penduduk Mekah, saudara-saudaranya. Beliau hendak mengabarkan kepada siapa yang bisa dikabarkan ini. Dijumpai ketika itu ternyata Abu Sufyan bin Harb. Wah, ini musuh bebuyutannya Nabi, yang memusuhi Nabi dan memusuhi kaum muslimin. Abu Sufyan bin Harb, istrinya bernama Hindun, yang dulu memerintahkan budak yang bernama Wasyi untuk membunuh paman Nabi, karena dia merasa sedih atas kehilangan pamannya, kakaknya, dan lain sebagainya, saudara-saudaranya ketika perang Badar. Dia pengen balas dendam ceritanya kepada paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu. Nah, sehingga diutuslah kepada mereka seorang budak yang bernama Wasyi dengan dijaminkan nanti kebebasan. Dengan cara yang licik, mengendap-endap, dia berhasil menusukkan tombaknya, karena dia ahli melempar tombak dari negeri Habasyah. Pandai melempar tombak, pas mengenai tubuh daripada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hendaklah dikejar namun tidak kuat hingga roboh. Ketika itu dalam sebagaimana kondisi yang sudah kita ketahui, bagaimana jasad daripada paman Nabi ini banyak dilukai, hingga salah satunya diambilnya jantung oleh Wasyi ini, hingga dikunyah oleh Hindun, istri daripada Abu Sufyan bin Harb. Nah, kembali kepada Fatu Mekah. Ketika ini tadi dijumpai, itu Abu Sufyan disampaikan bahwa sesungguhnya kaum muslimin sudah berkumpul di sana, besok hendak menyerang Mekah. Sekarang
tidak ada lagi tempat untuk berlindung bagi kalian wahai penduduk Mekah. Disampaikan oleh paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib kepada Abu Sufyan. Nah terus gimana ini bahasa kita? Terus gimana ini solusinya? Ya udah, kamu ikut aku menghadap kepada Nabi, kamu masuk Islam, maka aman gitu. Namun jangan sampai ada yang tahu gitu. Karena kamu itu orang yang paling dicari kaum muslimin gitu. Sehingga dibalutkannya bahasa kita sorban hingga cuman kelihatan mata saja, dibonceng oleh paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dengan mengendarai bagelnya Nabi. Bagel itu peranakan kuda dan keledai, namanya bagel, membonceng di belakang. Lewat pos 1 lolos. Ketika itu berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dilihatnya, oh paman Nabi, ya silakan. Namun sekejap beliau melihat mata daripada Abu Sufyan, walaupun sudah ditutupi tapi matanya masih kelihatan. Beliau langsung ingat, oh ini Abu Sufyan bin Harb, wahai musuh Allah, dikejar sama Umar bin Khattab. Yang satu mengendari bagel Nabi, yang satu mengejar di belakangnya. Kalaulah saat itu tertangkap Abu Sufyan bin Harb, maka tidak tersampaikan berita tentang Fatu Mekah ini kepada penduduk Mekah. Tapi Allah menghendaki menyelamatkan Abu Sufyan bin Harb. Ketika kejar-kejaran, qadarullah sudah sampai duluan masuk tenda Nabi atau tempat Nabi. Kalau sudah masuk tempat Nabi, maka dijamin nggak ada peperangan di situ, hingga disampaikan kepada Rasulullah SAW lewat Abbas bin Abdul Muthalib mengenai Abu Sufyan yang dibawanya. Hingga Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Nah ini luar biasa, salah satu syarat yang diajukan oleh Abu Sufyan bin Harb ketika masuk Islam. Apakah satu syarat kalau saya mau masuk Islam, apakah dosa kesalahan saya yang masa lampau itu dihapuskan enggak? Tanya kepada Nabi. Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang masuk Islam itu bagaikan bayi yang baru lahir, karena sebelumnya belum tahu mengenai Islam. Jadi Allah maafkan seluruh kesalahan dan dosanya, itu memulai lembaran baru. Nah ketika itu masuklah Abu Sufyan bin Harb dengan sepenuh keyakinan hatinya terhadap Islam dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Hingga Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan kepada Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan ini pembesar Quraisy, dia senang dikasih jabatan dan sebagainya. Akhirnya Rasul menyampaikan, barang siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan bin Harb, dia selamat. Abu Sufyan menimpali, ya Rasulullah, rumahku kecil, nggak muat untuk seluruh penduduk Mekah. Ya sudah, Rasul menyampaikan lagi, barang siapa yang menutup pintunya ketika kaum muslimin datang di situ, selamat. Atau barang siapa yang bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, itu pun juga selamat, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rasul untuk dicari gitu. Hingga terjadilah Fatu Mekah. Abu Sufyan ini disuruh balik dulu, udah balik dulu gitu. Walaupun sebelumnya menginap dulu di tendanya bersama Abbas bin Abdul Muthalib sehari. Malam itu menginap dulu, paginya hendak balik, diminta oleh Nabi berhenti dulu di perbatasan. Nabi hendak memperlihatkan pasukan-pasukannya gitu. Sampai dengan mereka menjumpai pasukan terakhir Abu Sufyan ini. Loh, ini siapa ini? Pasukan yang serba warna hijau dan lain sebagainya ini. Loh, kamu tidak tahu, kata Abbas bin Abdul Muthalib, inilah teman-temanmu dulu. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang lain, dan juga bersama Rasul. Itu pasukan intinya, hingga membuat getar hati Abu Sufyan bin Harb. Takutan dia. Baliklah dia buru-buru ke Mekah menyampaikan kepada seluruh penduduknya bahwa kaum muslimin akan datang menaklukkan kota Mekah. Hingga semua berlindung. Sampainya Nabi ke kota Mekah, dipanggil para orang-orang Quraisy.
Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy ketika sudah masuk ke Mekah, hingga bertanya kepada mereka, apa yang hendak saya lakukan kepada kalian? Nah, ketika itu orang-orang Quraisy, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau itu keturunan yang baik dari orang-orang yang baik di antara kami, orang tuamu baik, mbahmu baik, engkau pun juga baik gitu. Dan engkau adalah bagian saudara-saudara kami. Nah, ini sebuah kabar juga. Ketika sudah menang, semua itu mengaku sebagai saudara gitu. Tapi ketika dulu bagaimana Nabi diusir, tidak hanya secara fisik beliau, tidak hanya secara kata-kata beliau disakiti, tapi juga fisiknya yang disakiti. Bahkan kaumnya Bani Hashim pun pernah dikucilkan seperti itu, hingga ketika itu Bunda Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya gitu, untuk membantu Bani Hashim. Nah, setelah seperti itu ada sedikit kejadian yang juga ketika itu membuat panik gitu. Karena salah seorang panglima Nabi SAW saat ketika itu, hada yaumul malhamah, hada yaumul malhamah, sambil memegang pedang. Hari ini hari pembalasan, hari ini adalah hari pembalasan. Namun ketika itu dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu saat itu membuat suasana jadi nggak tenang. Dipanggil oleh Nabi SAW, wahai saat, apa yang kau ucapkan? Hada yaumul malhamah. Tapi apa yang disampaikan Nabi? Huruf lam diganti huruf ro. Hada yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kasih sayang. Gitu. Jadi tidak ada dendam sama Nabi. Nabi nggak ada dendam plus dengan mereka itu yang memusuhi Nabi, nggak ada. Karena Nabi lillahi ta'ala, semua yang disandarkan kepada Allah SWT, ya biar Allah yang membalas. Urusannya nanti sama Allah gitu. Nabi nggak ada dendam, sehingga ketika dikumpulkan, yaudah kalian saya bebaskan, kembali ke aktivitas. Kurang lebih 19 hari Nabi di sana menghabiskan bulan Ramadan. Selain mengajarkan, memerintahkan kepada para sahabat untuk mengajarkan seperti apa Islam, bagaimana sholat dan lain sebagainya. Dan ada sebuah kejadian di mana Nabi di situ sempat untuk melaksanakan sholat 8 rakaat di waktu duha di rumahnya Ummu Hani, yang tidak lain adalah sepupu Nabi atau saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Dia sempat sholat 8 rakaat ketika itu waktu duha. Berapa ulama berbeda, khilafiyah pendapat, apakah itu sholat duha ataukah itu sholat fatum atau sholat kemenangan yang dilakukan oleh Nabi. Namun itu pun juga dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima kaum muslimin ketika itu menaklukkan Qadisiyah atau daerah Persia yang sekarang bernama negeri Iran. Beliau pun ketika menaklukkan kota terbesar ini, setelah itu juga melakukan sholat 8 rakaat, karena dulu Nabi pernah melakukan seperti itu. Nah, kita kembali kepada Fatu Mekah. Kurang lebih 19 hari Nabi di sana, setelah itu balik ke Madinah. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, Fatu Mekah. Tahun 9 Hijriah itu dinamakan tahun Wufud atau tahun utusan-utusan. Bersambung pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, wa ra'aita, dan kalian melihat, annas manusia, yadkhulun, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Yang awalnya ketika dakwah di Mekah baru 1-2 orang kayak gitu masuk Islamnya. Kurang lebih 13 tahun Nabi di Mekah dakwah. Setelah itu balik ke atau hijrah ke Madinah gitu. Setelah terjadi Fatu Mekah ini berbondong-bondong dikabarkan sama Allah SWT. Kabilah-kabilah lagi yang lain setelah menyaksikan kekalahan kafir Quraisy ini, karena mereka menyaksikan semua
karena ini pertempuran dahsyat gitu, disaksikan mereka. Kalau yang menang oleh pertempuran ini adalah kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, maka mereka tidak akan beriman kepada Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Tapi kalau yang menang adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan masuk Islam. Nah, tahun inilah hingga Nabi nggak sempat melaksanakan ibadah haji karena banyak utusan yang datang dari Jazirah Arabiah dan sekitarnya, menyatakan diri tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, taat pada Allah dan Rasulnya, menyatakan diri masuk Islam. Hingga berlalu tahun ke-9 menuju tahun ke-10 Hijriah. Disinilah masa haji wada atau haji perpisahan, haji terakhir. Disinilah Nabi bersama para sahabat dan keluarganya melakukan haji wada perpisahan, dan turunlah Quran surah An-Nasr kepada beliau mengenai kabar ini. Nah, di masa ini, di haji wada ini itu terjadikan di bulan Dzulhijjah kan, pada haji ya, Dzulhijjah. Nah, sementara Nabi itu wafat di bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, berarti sangat dekat sekali itu. Di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 awal, cuma 3 bulan awal. Nah, dalam ini pun juga tidak semua kaum muslimin bisa menangkap kabar ini. Hanya orang-orang tertentu, salah satunya Abdullah bin Abbas tadi, seorang anak kecil. Ketika wafat Nabi, Abdullah bin Abbas itu baru berusia 13 tahun. Itu artinya di bawah usia 13 tahun ataupun di usia 13 tahun beliau itu menyerap ilmu dari Nabi karena kesungguhannya beliau, atas doa Nabi juga, hingga beliau bisa menafsirkan Al-Quran atas izin Allah SWT dengan banyak sekali dipakai oleh manusia pada saat ini. Nah, itu tadi mengenai wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kalau sudah seperti itu berbondong-bondong mereka masuk Islam, dan Nabi pun juga menyampaikan setelah ini tidak ada lagi hijrah, yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat, nggak ada lagi hijrah setelah ini, yang ada adalah jihad dan juga niat, berjuang. Setelah itu masuk kepada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu, memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana, sesungguhnya dia Allah adalah tawwaban, maha menerima taubat. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari surah yang ketiga ini, setelah Allah itu memberikan pertolongan hingga kita dapat kemenangan, hingga manusia itu sama mendekati kita, berbuat baik, mengaku beriman, maka diperintahkan kita bertasbih, memuji Allah, menyebut, mengagungkan asma Allah, memohon ampun pada Allah. Dalam tafsiran yang lain, setelah turunnya surah An-Nasr ini, terutama dalam ayat yang ketiga ini, maka Nabi lebih sering mengucapkan subhanallah bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu sering diucapkan Nabi, pengamalan daripada surah An-Nasr ini, karena beliau sudah dikabarkan bahwa dekat ajalnya atau waktu wafatnya Allah selesaikan tugas-tugasnya, sudah selesai tugas-tugasnya, hendak Allah panggil, beliau lebih kuat lagi dalam mengejar akhirat. Sebelum-sebelumnya nggak perlu diragukan keistiqomahan Nabi, kekhusyukan Nabi, tapi begitu turunnya surah An-Nasr ini, beliau lebih kuat lagi. Salah satunya riwayat daripada Bunda Aisyah, bahkan Nabi dalam rukuk dan sujudnya itu membaca subhanakallahumma
wa bihamdika Allahumma ighfir. Nah, yang sebelumnya mungkin subhanallah bihamdi, subhana dan lain sebagainya. Namun setelah turunnya surah An-Nasr ini, beliau sering membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan gak ada batasan, mau berapa silahkan. Yang jelas Nabi sering membaca doa tersebut. Ataupun subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu juga sering dibaca Nabi, bentuk pengamalan daripada surah An-Nasr ini. Nah, mungkin itu untuk sedikit tafsir daripada Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Banyak sekali kekurangan dalam tafsir, mohon dimaafkan. Bisa memberikan masukan yang bermanfaat dan lain sebagainya kepada kami. Kita cukupkan sekian. Insya Allah kita tunggu dalam acara yang lain dalam bingkai Raman Saku Ramadan Ceria bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.